Bisa. Baik, kita mulai. Jadi sekali lagi kristologinya adalah kristologi berdasarkan Injil Yohanes ya, Injil Yohanes. Oke, Bapak Ibu. Oke, sekarang melanjutkan kepada tugas mahasiswa. Ya, tugasnya yaitu membuat karya ilmiah dalam bentuk jurnal. Dibuat dalam bentuk jurnal dan juga dibuat dalam bentuk video, video ya. Sekarang itu namanya konten gitu ya, konten. Nanti ya jangan terlalu panjang, cukup 7 sampai 10 menit. Ya, 7 sampai 10 menit. Nah, ini mengapa disiapkan video? Nanti diputar pada saat kita kuliah. Pada saat kuliah, nanti ya teman-teman yang lainnya berikan satu tanggapan atau masukan atau kritisi atau hal-hal yang lain lah yang untuk mengembangkan jurnal itu melalui video ya, melalui video ya. Nah, handphone kan sekarang kan masing-masing sudah bisa ya. Bahasanya itu dalam bentuk Word itu 10 sampai 15 halaman. Ya, 10 sampai 15 halaman. Jangan kurang dari 10 ya. Jangan juga sampai 20-30 halaman, jangan. Cukup 15 halaman. Nah, karena sesuai dengan aturan jurnal itu sebenarnya 12 halaman juga udah cukup. 12 halaman ya. 12 halaman sudah cukup. Ya, itu. Nah, makalah itu mencakup ya, mencakup abstraksi, ya, pendahuluan, pokok pembahasan dan kesimpulan atau aplikasi. Ya, pasti kita udah tahu hal itu ya. Referensi literaturnya atau buku penunjangnya itu 15 judul buku. Bisa lebih, ya, jangan kurang. Ya, ya 15 judul buku. Ya. Sekarang ini kan selain kita punya buku fisiknya, bisa juga kita dapatkan buku-buku secara e-book namanya ya. Bisa kita dapat yang mungkin yang bisa bahasa Inggris itu masalah lebih bagus lagi ya. Oke, yang keempat, hasil jurnal dibuat dalam bentuk PowerPoint, ya PowerPoint dan direkam dalam bentuk video tadi, ya. Supaya nanti bisa live ataupun Zoom ya, di diputar pada saat kita perkuliahan di perkuliahan pertemuan ketiga dan empat kelima. Jadi diberikan waktu 2 minggu ke depan untuk persiapannya, gitu, ya. Oke. Kemudian catatannya, nah tugas karya ilmiah adalah bagian dari nilai akhir mata kuliah kristologi. Seperti saya katakan tadi di awal, tidak ada kita ujian teori. Ya, jadi langsung tugasnya itu adalah dari nilai akhirnya itu dari jurnal, ya jurnal ya. Diberikan penilaian akhir dari situ. Ditambah dengan resensi ataupun kehadiran. Baik, ya. Baik, apa saja yang menjadi pembahasan tadi mata kuliah ini? Topik pembahasannya diantaranya adalah Yesus Kristus adalah anak Allah, Yesus Kristus dan Bapa adalah setara, Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, Kristus maha tahu, maha hadir, maha kuasa dan tidak berubah. Kemudian Kristus dalam kekekalan ataupun disebut dengan praeksistensi. Ya, kemudian topik lanjutkan lagi apologetika terhadap ajaran Yesus Kristus bukan juru selamat sejati. Apologetika terhadap ajaran Yesus Kristus, maaf itu bukan Yesus ya, sorry ya. Yesus Kristus bukan Allah sejati. Kemudian apologetika terhadap ajaran Yesus Kristus tidak terlibat dalam penciptaan alam semesta. Apologetika terhadap ajaran yang Yesus Kristus adalah ciptaan pertama. Nah, ini kan ajaran-ajaran yang sumbang dan ajaran yang ada dalam suatu lingkungan gereja juga ya. Oke, itu perlu kita bahas di kelas S3 ini ya, kelas doktor ini. Oke, baik. Apa saja buku-buku literatur penunjang kuliah ini? Ada beberapa buku. Ya, apa yang saya tuliskan ini adalah memang buku yang ada pada saya. Kalau saya tidak ada, saya nggak tulis, nggak buat gitu. Kadang-kadang ada orang dosen dibuat banyak sekali buku gitu, sampai 30-40. Tapi yang punya dia hanya 3-4 biji kan gitu ya. Nah itu yang gitu. Jadi Ya. saya buat seperti yang saya punya saja ya, punya mau lengkap. Mungkin di antara buku ini ada di luar buku ini ada Bapak Ibu punya ya yang penting adalah buku tentang kristologi ya. Di antaranya buku utamanya itu adalah bukunya yang ditulis oleh Dr. Oili Panisolang PhD. Itu buku utamanya. Beliau adalah lulusan PhD dari STI Yogyakarta ya. Ini bukunya ya. Ya.
Ini kalau kita beli lewat Tokopedia ada juga ya. Bahkan kadang kan lebih murah daripada dari toko buku gitu ya. Nah, kalau toko buku manual Kalam Hidup kalau dipesan, ya mereka kirim ya. Nah, mau kemana pun keluar kota pun ke Papua pun dikirim, ke NTT pun dikirim Pak. Ya, hanya mungkin tambah Masih. kirimnya gitu ya. Ini buku ini beliau ini dosen guru besar saya lah dulu. Saya ngambil S1, S2, dosennya yang mengajar kristologi beliau itu. Ya, nah ini beliau sangat paham betul, dia menguasai biblikanya, bahasa Ibrani Yunaninya, sistematikanya, historisnya. Beliau sangat paham. Dia ahli di sistematika, kristologi, pneumatologi, soteriologi dan eskatologi. Itu apa namanya bidang beliau itu. Kemudian ada buku ya Miller Erickson Teologi Kristen 2 ada satu, dua dan tiga, tapi yang ada membahas kristologi itu adalah ini yang kedua ya, kristologi. Ini yang kedua ini ya, ini buku sangat bagus. Ini buku standar. Ya, ini yang sudah dipakai oleh banyak perguruan tinggi teologi di Indonesia. Ya, bahkan ini terjemahan yang digunakan oleh seminari Dallas, juga ada beberapa perguruan tinggi yang terkenal di dunia ya. Oke, kemudian ada buku Maurice Leon Teologi Perjanjian Baru. Ya, nah ini ya, nah, Teologi Perjanjian Baru. Nah ini. Barangkali mungkin Pak Salomon kali udah punya karena kan buku lama ini ya. Ya, ini bukunya ya. Nah, Iya, Pak. kemudian satu lagi mengapul segala ya, kemuliaan Yesus menyingkapkan kemuliaan Kristologi Injil Yohanes. Mana dia ya? Oke, mudah-mudahan ada di sini bukunya. Hmm, oke, mana dia ya? Kalau nggak di sini berarti ada di kantor. Nah, bawa sebentar. Oh, 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 oh. Ya. Hmm. Ya, saya punya, tapi mungkin ada di lemari lemari buku saya yang ada di kantor ya. Kenapa dia nggak ada itu ini? Ya, saya punya. Jadi ingat sekali saya buku itu. Kemudian ada buku Menghapus Segala juga Firman yang menjadi daging. Ini juga saya punya buku. Ada di sini. Ya, kemudian ada buku Louis Berkop, Teologi Sistematika 3. Mana dia ini? Ya, ya, ini ya. Ya, ini yang ditulis oleh Louis Berkop ya, bukunya ya. Yang buku 3 karena dia ada 3 buku, ada buku dia sampai 6 ya. 6 buku, 6 seri buku sampai terakhir itu Doktrin Akhir Zaman. Oke. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Virgil Donlett ini Teologi Perjanjian Baru 1 dan 2. Ya, Teologi Perjanjian Baru 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Mana dia? Sudah. Ini kan ya. Oke, oke, ini dia. Oke, nih 1 dan 2. 1 dan 2. Ya, ini gunakan 1 dan 2. Ini sudah robek di bukunya karena sudah sering dipakai jadi begini. Sering dipinjam mahasiswa jadi begitu. Oke, kemudian ada lagi bukunya siapa itu ya? Eh, Teologi Sistematika Thyssen. Nah, itu buku yang sangat terkenal ya bukunya. eh dari dulu sudah dipakai ini. Ini ditulis oleh Hendrik Thyssen. Ini beliau adalah dosen tetap di Dallas, sudah tua, udah cukup tua beliau ini ya. Nah, itu. Oke, kemudian ada lagi buku eh, satu lagi Donald Guthrie yaitu Teologi Perjanjian Baru 1. Teologi Perjanjian Baru 1.
Ya, ada ya. Hanya dia. Oke, saya siapin. Tampaknya tidak ada di sini ya. Kemudian ada buku Paul Paul Enns, The Modi Handbook of Theology. Ini buku bagus ya, buku bagus yang ditulis oleh ya, Paul Enns. Mana dia? Ini, nah ini buku yang buku berapa dia? Ah, ini bukunya. Sekarang udah sampul baru. Buku dua dia, di buku dua pembahasannya. Ini bukunya. Oke. Ya, itu beberapa buku. Masih banyak buku yang lain. Oke, jadi itu diharap di antara buku yang saya tadi sampaikan itu, mungkin di antara Bapak itu udah punya, terutama yang kuliah S2 pasca sarjana dulu pernah saya sarankan untuk buku itu. Mungkin Ibu Sarah udah punya juga itu ya buku di antara buku tadi ya. Ada ya? Ya, oke. Usahakan karena kita dosen ini apalagi kita pengajar, pengajar itu ya harus belajar. Lalu kalau mau belajar ya harus ada sarananya yaitu buku ya. Jadi jangan kita dimanjakan hanya mengambil dari Google gitu ya. Sekalipun itu tidak ada salahnya, nggak ada dosanya kan gitu ya. Ya, tapi kalau masuk buat buat jurnal akan masalah kalau diambil lebih dari 10%. Pernah ada mahasiswa sarjana mengikut mata kuliah saya, ya selalu saya cek itu makalahnya 100% semua dari Google, copy paste aja langsung, diketik ulang, kirim. Begitu. Tapi saya nggak mau mempermalukan ya. Saya bilang lain kali Bapak Ibu kalau mau bikin tugas kerjakan sendiri, jangan se-Google. Begitu. Jadi, nah itu jadi saya 100% itu copy paste ya. Baik Bapak Ibu. Nah, itu ada pertanyaan mengenai tugas. Barangkali ada pertanyaan berhubungan dengan tugas. Silakan jika ada. Tugasnya temanya dibagi atau memilih sendiri, Pak? Oke, nanti akan saya bagi. Saya kirim di WA grup ya. Ya, WA grup ya. Oke, tentu akan banyak temanya nanti itu tema yang kontroversi ya, ajaran-ajaran Kristen yang kontroversi. Bagaimana kita berapologet atau berargumentasi terhadap ajaran itu? Apakah kita bagian dari ajaran itu atau penolak dari ajaran itu ya? Nah, itu kan bebas saja kalau sama yang penolak boleh, penerima boleh, asalkan ya bisa disampaikan itu dengan argumen teologi yang bisa diterima, ya kan begitu ya. Oke, nah ada lagi pertanyaan selain Ibu Sarah ada? Ya, Ada. saya kalau kalau videonya itu kita Hmm. tidak bisa menayangkan dari sini. Maksudnya yang menayangkan siapa? Dari sana. Nanti dikirim, kirim aja videonya pakai apa itu namanya ya, Google Drive ya, Google apa itu? Nah, kirim. Ya, Ya, nanti saya bantu untuk putar ya, begitu. oke. Ya, ya, terus dibuat. Oke. Durasinya tadi jangan lupa ya, 7 sampai 10 menit. Supaya bisa masuk di TikTok atau kalau di TikTok itu orang banyak nonton lebih sekarang lebih banyak orang nonton daripada YouTube loh. Kalau YouTube itu mungkin 1 bulan baru ada orang 50 100 itu. Kalau di TikTok itu langsung 200 300 dalam 1 2 hari ya. Nah itu. Sekarang saya beralih ke TikTok itu. Tetap aja YouTube cuma saya lebih sekarang di TikTok. Ketika saya misalnya menyampaikan secara live itu bisa 300 sampai 400 penonton. Bukan hanya orang Kristen, yang lain gitu. Yang ya kita menyampaikan apa yang kita pahami, apa yang kita kenal, apa yang kita yakini. Kalau ada orang yang menolak, kita nggak perlu responi, nggak usah kita emosi. Sekalipun dia mungkin dia apa namanya mengolok-olok Yesus, ya kita tetap aja tersenyum, ya kan? Nah, nggak usah diajak berdebat untuk hal itu, ya. Begitu, ya. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Kalau memang mereka sudah dengar, puji Tuhan, suatu saat proseslah untuk pertobatan begitu, ya.
Oke, kita berharap juga nanti tugas yang dibuat oleh Bapak Ibu itu akan menjadi berkat. Jadi bukan hanya berkat pada saat kita perkuliahan, ya, yang akan didengar oleh banyak orang selama masih ada YouTube, selama masih ada TikTok, selama masih ada Facebook. Akan semakin tiap hari pasti ada penontonnya, ya kan? Nah, itu menjadi suatu sarana buat kita untuk penginjilan, ya. Karena itu diharapkan dipersiapkan dengan baik, ya, persiapkan dengan baik, ya. Karena semua tugas-tugas dari pasca sarjana itu saya buat di YouTube. Ya, di YouTube. Nah, yang sekarang ini yang di doktor ini mungkin bukan di prioritas YouTube, TikTok sudah, ya. Ya, di TikTok karena sini penontonnya lebih banyak di TikTok, ya. Oke. Dan juga ada apa namanya itu satu lagi selain TikTok itu ada satu lagi itu, tapi saya tidak pernah gunakan ini, belum belum pernah gunakan. Oke, baik Bapak Ibu. Bertanya, Pak. Ya, silakan Ibu Sarah. Ya, untuk tugas untuk yang video TikTok itu, Pak, itu PPT kita atau kita membuat Ya, itu nanti saya aja, Bu. sendiri begitu untuk TikToknya itu, Pak? Bukan nanti Ibu kirim, kan pertama dikirim itu kan kepentingannya untuk dipresentasikan, diputar di perkuliahan. Ya Bu Itu kan ya. berbentuk PPT. Ya, 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 ya itu Pak. Ya, maksudnya untuk di Tapi kalau TikToknya proses itu ke kan, TikToknya itu nanti tanggung jawab saya Bu. Ya, untuk masukkan. oh, Ya, ya. gitu. Jadi bukan. Tapi kalau Jadi, kalau mau juga di apa di share juga di TikTok masing-masing ya silakan gitu. Ya. Ya, eh, gitu. maksud saya eh, dengan tema yang sama, tetapi kita tidak berbentuk PowerPoint, kita membuat video khusus gitu. Maksudnya seperti itu apa? Kita Ini. presentasi seperti PowerPoint di kelas. Oke, Ya. jadi gini, kita kasih begini Bu, kita salah satu aja, nggak usah dua nanti terlalu repot ya. Nah, itu PowerPoint itu kepentingannya adalah untuk menuntut Ibu, Bapak pada saat pada saat mau dijadikan video, itu kan? Ngerti ya, itu ya, Bu. Jadi PowerPoint-nya begitu. Bukan Iya. PowerPoint nanti mau ditampilkan di sini, enggak. Yang ditampilkan adalah videonya yang sudahlah bentuk PowerPoint. Jadi PowerPoint dalam bentuk video begitu. Iya. Itu, Bu, ya. Itu Paham, Bu ya? Nah, begitu ya. Oke, jadi jangan dua-duanya tampilkan PowerPoint, PowerPoint ini bukan ya. Ketika Ibu merekam dalam bentuk video, yang direkam itu adalah PowerPoint, gitu, PowerPoint-nya, Ibu ya. Jelas Bu ya? Oke, makasih Bu pertanyaannya. Ada lagi? Yang lain sudah ya, maksudnya Pak ya Paulus? Bapak. Mohon izin Bapak. Ya, silakan Pak. Ya maksudnya nanti dibuat PowerPoint-nya, Hmm. kemudian kita presentasi itu apakah nanti ada link khusus yang nanti dikirim ke kami? Jadi kami bisa upload ke situ atau seperti apa, Bapak? Videonya. Oke. Nah, video 7 sampai 10 menit itu kan kalau dikirim langsung kan berat dan itu hanya 3 menit akan nanti terputus ya Pak ya. Betul. Jadi Biasanya itu tetap ya dikirim aja dalam bentuk itu tadi Google Drive itu Pak. Nanti kalau udah ya. Google itu nanti saya sendiri nanti yang akan membuka di laptop saya dalam bentuk video begitu Pak ya. Oke. Jadi kita tugasnya dibuat dalam bentuk PowerPoint, Bapak. Ya 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 gitu Oke. ya. Ya, ya Ya. Pak ya. Oke. Sudah jelas Pak ya? Iya, siap, Bapak. Oke, baik. Nah, memang kita harus ikuti perkembangan IT, Pak, supaya kita bisa menjadi. Hormat. Oke, baik. Oke, Iya, ada iya. lagi? Saya pikir udah jelas ya. Yang lain? Oke, Pak Paulus, Pak Tandi tadi lagi di bis ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita coba sedikit masuk ke pembahasan ataupun tujuan dari perkuliahan ini. Dan sekali lagi, kristologinya adalah kristologi Yesus Kristus dalam Injil Yohanes, ya, dalam Injil Yohanes. Oke. Ya, ya tujuan pembelajaran diantaranya itu adalah yang pertama bahwa kekristenan itu kan merupakan prinsip pengalaman pribadi dengan Kristus.
Itu kita belajar dari Yohanes ya. Nah, Yohanes itu dia seorang rasul, adalah saksi langsung tentang Yesus. Ya, jika kalau kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, minta tolong mungkin Ibu Sarah bantu kita, ada bawa ada Alkitab di depannya Ibu. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya bantu Bu baca. 1 Yohanes 1, Hmm. satu, Pak. Udah Bu? Ya silakan Bu. Iya, belum. Udah ya. Satu Yohanes 1 ayat berapa, Pak? 1 sampai ayat 3 Bu. Baik. Kesaksian Rasul tentang firman hidup, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Oke, baik. Nah, kalau kita perhatikan, kita simak ya, apa yang dikatakan oleh Yohanes di surat 1 Yohanes ini ada pengalaman dari Rasul Yohanes baru diberitakan, ya diberitakan. Jadi diawali dengan pengenalan, perjumpaan dengan Tuhan, dialami dalam kehidupannya, dan itulah yang diberitakan. Dari mana kita bisa melihat kalau dikatakan apa yang ada sejak semula, siapa maksudnya apa yang ada sejak semula? Ini sama dengan Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu ada bersama dengan Allah, ya. Firman itu adalah Allah dan seterusnya, kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa perhatikan di sini sangat jelas ada kata yang dikatakan apa yang kami lihat, ya. Berarti bukan hanya Rasul Yohanes ya, Rasul yang lain juga ya. Apa yang kami lihat dengan mata kami, berarti perjumpaan langsung, melihat langsung tentang firman yang hidup itu dikatakan, ya kami saksikan. Jadi saksi hidup, ya saksi hidup. Nah, kita tahu salah satu syarat menjadi rasul itu adalah saksi hidup tentang kehidupan Yesus ya. Kemudian dikatakan apa yang kami raba. Nah, artinya pernah bersama-sama dia raba ya, secara apa firman yang telah menjadi manusia. Dikatakan tentang firman hidup. Siapa itu firman hidup? Ya jelas adalah Yesus ya. Nah, Yesus kemudian kami tuliskan. Nah, itu dia. Jadi apa yang mereka lihat, mereka kenal, mereka alami, itulah yang dituliskan, ya dituliskan. Hidup itu telah dinyatakan, maksudnya Yesus itu telah dinyatakan, ya, dan kami telah melihatnya. Ya, jadi melihatnya. Sekarang kami bersaksi. Jadi apa yang dia kenal, apa yang dia lihat, itulah yang disaksikan. Bahkan dikatakan itulah yang kami beritakan tentang hidup kekal yang ada bersama dengan Bapa, berarti kehidupan yang kekal itu itulah yang diberitakan tentang Yesus ya, telah dinyatakan kepada kami gitu. Jadi benar-benar nyata. Jadi kebenaran tentang Kristus itu dinyatakan kepada para rasul, termasuk di sini Rasul Yohanes. Makanya Rasul Yohanes ini adalah rasul yang benar-benar hidup bersama-sama dengan Kristus, belajar
dari Kristus, ya. Dari tidak akan pernah ada suatu pemberitaan dari Rasul Yohanes itu pemberitaan hoax atau kebohongan gitu. Jadi apa yang dia kenal, dilihat, diraba, disaksikan, diberitakan gitu ya. Nah, makanya kita belajar dari Yohanes tentang pribadi yang kedua yaitu Yesus Kristus dari Trinitas itu luar biasa ya. Jadi artinya apa? Bahwa orang Kristen adalah orang yang secara pribadi telah mengakui dan menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu dimulai dari Rasul Yohanes tadi ya. Nah, dan kita pun yang sudah percaya kepada Kristus demikian. Oke. Kemudian eh, orang menyadari bahwa dirinya sebagai orang Kristen harus memahami dengan baik dan benar siapakah Yesus Kristus dan memiliki persekutuan efektif dengan Tuhan serta ikut bertanggung jawab misi amanat agung Kristus. Di sini ada 3 penekanan. Penekanan yang pertama adalah pemahaman yang baik dan benar tentang Yesus Kristus. Ya. Nah, kemudian pengenalan yang baik dan benar akan Kristus itu akan menuntunnya kepada persekutuan. Ya, persekutuan dengan Kristus. Ya, semakin mengenal siapa Yesus, tentunya akan semakin mengasihinya. Bagaimana bukti mengasihinya? Berarti memiliki persekutuan, hubungan yang baik ya dengan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kita bisa melihat hubungan suami istri itu baik? Berarti hubungan suami istri itu harmonis, bahagia. Ya, nah rasanya kalau tidak dengan suami, tidak dengan istri, 1 hari 2 hari, waduh itu sangat dirindukan gitu ya. Ya, tidak bisa pisah gitu lama-lama kan gitu ya. Nah, itu bersyukurlah sekarang ini ada handphone yang bisa video call gitu ya. Sehingga kita bisa melihat. Kalau zaman dulu mana ada? Jadi surat aja kan gitu. Kita kan nggak pernah lihat wajahnya seperti apa gitu kan. Nah, kalau sekarang kita bisa video call gitu. Jadi seperti ini sudah ketemu langsung gitu ya. Kalaupun demikian tetap terbatas ya. Artinya apa? Membangun hubungan persekutuan suami istri. Kalau kita lakukan itu sebagai suami istri, apalagi dengan Tuhan begitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Yaitu kita harus bertanggung jawab memberitakan kepada orang lain apa yang sudah kita kenal, apa yang sudah kita alami, kita harus beritakan. Itu tugas amanat agung. Ya nanti ada mata kuliah namanya kalau pastor sarjana itu teologi misi kontekstual begitu ya. Nah, itu adalah misi. Misi itu adalah menyampaikan Injil, rahasia Injil kepada orang yang masih rahasia, masih tersembunyi. Bagi kita tidak lagi tersembunyi, bukan lagi misteri, tapi kita sudah disingkapkan kebenaran itu. Apa yang sudah disingkapkan kebenaran itu dari yang itu adalah kita sebut dengan apokaliptik ya. Apokaliptik itu adalah tadinya adalah tersembunyi sekarang dibukakan begitu ya. Oke, nah itu tugas kita. Di Matius 8, 11, 20 jelas perintah itu dan juga di Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, karena itu Kristologi Yohanes ini dipersiapkan untuk apa? Mengungkapkan prinsip ajaran tentang Kristus yang relevan dengan emen Kristen berdasarkan Injil Yohanes. Jadi sampai kapanpun Injil Yohanes ini relevan, sekalipun banyak orang-orang tertentu menolaknya, ya menolaknya. Nah, biasanya begini, kalau ada orang lain atau orang yang tadinya merupakan orang Kristen, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, nah, saya kita arahkan untuk membaca Alkitab, yaitu apa? Injil Yohanes. Untuk orang Kristen baru, itu biasanya diarahkan untuk pertumbuhan pengenalannya dan pertumbuhan Injil Yohanes. Mengapa Injil Yohanes? Karena di Injil Yohanes ini ya akan ditemukan, didapatkan ya pengajaran tentang pribadi Yesus Kristus. Bukan saja pribadi Yesus Kristus, tapi juga di mana Kristus memperkenalkan, menyatakan Bapa. Bahkan sebaliknya, Bapa menyatakan pribadi Kristus. Nah, kalau kita udah masuk sampai pasal yang ke-14 sampai ke-15, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Begitu. Nah, Roh Kudus memperkenalkan Kristus, Roh Kudus memperkenalkan Bapa. Yesus memperkenalkan Roh Kudus, ya. Bapa juga memperkenalkan Roh Kudus. Itu udah masuk pasal 14 15. Nah, makanya sangat menarik kalau belajar kristologi apa namanya di Injil Yohanes. Mengapa?
Belajar Kristologi dari Injil Yohanes berarti sedang juga belajar bagaimana kita belajar mengenal Bapa. Ya, belajar Kristologi dari Injil Yohanes berarti kita sedang dituntun juga untuk mengenal siapa itu Roh Kudus. Gitu ya. Oke. Nah, jadi menarik ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang lain Bapak Ibu, selain daripada esensi dari Kristologi itu sendiri adalah tujuan mata kuliah Yohanes selain memenuhi persyaratan akademik ya mencapai program doktor juga diharapkan untuk menjawab ya permasalahan krusial tentang Kristologi yang sedang dihadapi oleh gereja masa kini. Ya. Nah, jangan sampai gereja itu ya pemberitaannya hanya banyakkan menekankan apa namanya berkat bagaimana mengatasi persoalan masalah kehidupan, bagaimana kita bisa diberkati ya, dan yang lain sebagainya kan gitu. Ya, akhirnya pengajaran yang utama tentang Yesus Kristus itu ya ada yang mungkin disampaikan tapi tidak menjadi satu pengajaran yang prioritas gitu ya. Nah, prioritas ya itu. Gereja kuat kalau pengajarannya kuat ya. Orang Kristen akan kuat mengikuti Yesus karena punya pengenalan yang benar tentang Kristus. Itu. Kalau pengenalannya akan Kristus hanya sebatas pembuat mujizat atau pemberi makan dan minum, ya ini dikhawatirkan. Suatu saat, ya ketika dia tidak mendapatkan hal itu, dia udah berdoa supaya mujizat terjadi, disembuhkan dari segala sakitnya, tapi bertahun-tahun bukannya tambah sembuh, bukannya sembuh, tetapi malah ya mungkin tambah parah dan yang lain sebagainya. Mulai meragukan Yesus. Katanya Yesus itu pembuat mujizat, bisa melakukan mujizat. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tapi buktinya mana? Ya sudah lama berdoa. Berarti tidak benarin itu Tuhan Yesus. Kan gitu. Ya, jadi dia pengendaliannya terbatas Yesus itu sebatas apa? Pelaku atau bisa melakukan mujizat begitu ya, atau pemberi makanan berupa kebutuhan jasmani. Nah, kalau Bapak Ibu nanti baca di Yohanes 6, di situ ada 3 motivasi orang mengikuti Yesus. Pertama itu adalah motivasi karena roti, berarti kebutuhan fisik. Kemudian ada motivasi karena mujizat, ya mujizat itu. Ya, kemudian ada motivasi karena pengenalan yang benar akan Kristus. Itu dia diwakilkan oleh salah satu murid dari Kristus yaitu namanya Rasul Petrus, mengatakan engkau adalah Mesias, ya kan begitu. Nah itu. Makanya Yesus pada saat itu ketika dia memperkenalkan dirinya kepada ribuan orang yang hadir pada saat itu, dia memperkenalkan dirinya adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah. Ya, banyak yang mundur. Ya, banyak yang mundur. Ya, jadi banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena makanan, berbondong-bondong mengikuti Yesus pada satu karena mujizat, tapi ketika Yesus memperkenalkan siapa sesungguhnya dirinya, dia adalah roti hidup, melebihi dari roti, tidak ada tandingan dengan roti yang kalian makan. Hanya Alkitab katakan mereka mengundurkan diri, tinggalkan Yesus. Nah itu, sampai hari ini masih ada nggak seperti itu? Masih. Si banyak. Kalau kita gembala sidang pasti mengalami hal demikian. Datang ke gereja nanti ada pembagian sembako nggak? Ada transport nggak? Bahkan dimanjakan untuk jemputan gitu ya. Pak Hodel itu jemput jemaat atau jemput sekolah minggu itu. Iya, kalau nggak dijemput ya nggak datang ibadah begitu. Tapi kalau orang sudah benar-benar mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, tanpa dijemput pun dia datang, jauh pun dia datang. Gitu, dia akan datang gitu ya. Jadi mau sakit pun dia tetap percaya Yesus, mau tidak ada mujizat pun tetap percaya kepada Yesus begitu ya. Nah karena dia nggak membangun dasar imannya karena itu, bukan karena mujizat kesembuhan. Nah itu, ini gereja persoalan masa kini. Belum lagi gereja sekarang ini banyak yang mengajarkan ya pengaruh ya pengaruh mungkin tidak pernah sampai jutaan lah kali ya, ribuan mungkin ya, taruhlah 10.000 paling banyak gitu ya, mempercayai dan menerima ajaran yang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat sejati, Yesus itu bukan Allah sejati, Yesus Kristus itu adalah Tuhan setelah dibaptis, ya kan?
Yesus Tuhan itu, Yesus Kristus itulah kehilangan keilahiannya setelah dia mati, dia Tuhan lagi setelah dia bangkit. Nah kan begitu. Ya, berarti ada tempo di mana Yesus Tuhan dan di mana dia ya pri Tuhan gitu. Apakah Tuhan seperti itu? Ini Tuhan main-main atau bagaimana kan gitu ya. Nah, ada saat-saat tertentu dia bukan Tuhan. Bahkan ada yang berani yang mengajarkan bahwa dia jadi anak Allah itu setelah dibaptis. Berarti sebelum dibaptis dia bukan anak Allah. Ini akibat dari tidak melihat Alkitab itu secara komprehensif, ya kan? Sebelum dia datang ke dunia ini, dia sudah menjadi anak Allah. Ya, nah itu ya. Oke, baik. Nanti kan kita lihat diskusikan itu bersama-sama, Bapak Ibu. Oke, ini kita masih masuk dalam tujuan pembelajaran, belum pembahasan ya. Kemudian yang penting adalah agar jemaat Tuhan dapat mengalami pertumbuhan rohani ke arah kedewasaan iman dan peningkatan pemahaman yang baik dan benar tentang Kristus yang adalah pusat iman Kristen yang terkenal dengan Kristosentris. Ya, Kristosentris. Nah, dengan demikian seluruh anggota tubuh Kristus semakin termotivasi untuk memberitakan tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Dan itu akan dampaknya seperti itu. Dia akan bersaksi apa yang sudah dia kenal, apa yang sudah diterima, apa yang sudah dialami, itulah yang diberitakan. Ya, diberitakan. Dia akan saksikan itu, bagaimana Tuhan menghubungnya. Nah, kalau saya ini bersaksi seringkali kalau orang-orang yang intelektual itu kan biasanya mereka kalau kita ajarin tentang Yesus Kristus secara teori, nah teori ya dibilang sebelum Pak Pendeta sampaikan kita sudah tahu Yesus Juru Selamat gitu, ya kan? Tapi ketika kita ceritakan pengalaman hidup kita sebelum dalam Kristus dan saat di dalam Kristus dan sesudah dalam Kristus, nah itu akan lebih tertarik. Ya, itu apa perubahan yang kita dapatkan ya begitu. Saya bersaksi lebih efektif seperti itu ya Pak Hodel ini ya tahu lah kehidupan saya zaman zaman sekolah SMP dulu SMA dulu kan gitu ya. Nah orang lahir di keluarga Kristen, dibesarkan di keluarga Kristen begitu ya, tapi belum lahir baru. Nah Pak Hodel ini pun lahir baru setelah keluar dari kampung itu dan dipanggil jadi hamba Tuhan kan gitu ya. Ya punya pengalaman lah ya masing-masing kita itu ya. Nah itu yang menarik karena kalau orang dengar ya. Oke, nah kita sebagai pengajar ataupun pelayan atau gembala sidang, ini tanggung jawab kita, ya tanggung jawab kita ini. Jadi jangan kita makan hanya untuk kita sendiri kita kenyang gitu. Ya jangan, ya itu namanya orang Kristen hamba Tuhan yang egois, ya. Tapi sesuatu yang kita terima untuk kita salurkan, ya untuk kita sampaikan lagi kepada orang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita belajar di dokter ini, dokter itu penting sekali. Penting ya untuk memenuhi peraturan dari pemerintah dalam hal regulasi pendidikan untuk dosen kan. Ada aturannya bahwa sebenarnya dosen perguruan tinggi itu harus sudah dokter, tapi masih banyak kompromi sekarang ini ya. Yang kompromikan dan diterima oleh perguruan tinggi teologi ya. Tadi di STK Taros saya sudah targetkan tahun 2025 seluruh dosen di STK Taros itu sudah S3. Makanya mereka akhirnya kuliah ya, mereka kuliah gitu ya. Nah, tinggal beberapa orang gitu ya. Saya berharap demikian gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama karena kita semua sudah punya dasar yang kuat, pengalaman juga udah berhasil dalam pelayanannya. Nggak usah lama-lama, nggak usah sampai 2 tahun 3 tahun lah ya. Gitu, udah usah ya, itu ya. Oke, baik. Tujuannya, Bapak Ibu, yang untuk disampaikan dalam mata kuliah Kristologi lanjutan ataupun Kristologi Hanes. Baik, saya akan melanjutkan sedikit istilah dari kristologi. Ini kita sudah pasti tahu lah, ya, sudah pasti tahu. Tapi hanya saya mengingatkan aja, mengulang kembali. Istilah kristologi itu berasal dari dua kata, yaitu Kristos artinya Kristus dan logos artinya ajaran atau ilmu, firman. Nah, kalau dua kata itu digabung berarti uraian ilmu tentang Kristus ataupun terkenalnya disebut dengan doktrin Kristus. Ya, doktrin Kristus, ya, doktrin Kristus. Nah, eh, kita harus bisa bedakan ya antara dogma dengan doktrin ya. Ya, ya.
Ya, dogma itu termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan per gereja, peraturan baptisan, liturgi, ibadah, itu kan. Itu setiap gereja bisa beda, ya, bisa beda. Tidak semuanya sama, ya. Nah, tapi kalau doktrin, saya mengatakan kalau doktrin seharusnya semua gereja harus sama, tidak boleh beda. Tapi kenyataannya banyak yang beda kan. Itu. Misalnya itu doktrin itu begini, berhubungan dengan kristologi misalnya, Yesus. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Ya, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Seluruh umat Kristen di dunia harus menerima itu, harus percaya dengan itu. Saya katakan lagi, dia bukan juru selamat gitu. Dia juru selamat tapi bukan juru selamat sejati gitu. Ya. Atau misalnya berhubungan dengan dosa manusia. Nah, Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Itu doktrin. Nah, tidak boleh diubah. Dimana? Semua orang telah berbuat dosa kecuali orang tertentu misalnya. Tapi kecuali Yesus boleh, ya. Kecuali Yesus. Kalau Yesus berdosa ya nggak memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat bagi manusia berdosa. Ya. Oke. Atau dikatakan upah dosa ialah maut. Itu doktrin. Kita boleh diubah. Upah dosa ialah misalnya ya roti misalnya gitu ya. Nah, dia bisa. Jadi dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dia tetap seperti itu. Ingat, saya dulu satu ilustrasi yang diberikan oleh Pak Rohen Ditasoy ketika mengajar di kami, bilang gini, 1 tambah 1 itu pasti kalian bilang adalah 2. Itu betul, itulah kebenaran. Itu kebenaran. Tapi bagi orang tertentu itu bisa berubah. Dalam suatu kondisi, situasi yang ada, kalau ditambahkan ini 1, ditambahkan 1 digabung jadi 11. Begitu. Jadi 11. 1 digabung lagi jadi 11. Nah, ini kan menurut dia benar. Menurut dia benar. Nah, padahal kalau dihitung 1, 2, tetap 2. Nah, itu. Karena logis. Nah, artinya apa? Dalam situasi kondisi apapun, kebenaran tetap kebenaran. Tidak boleh berubah. Makanya doktrin atau teologi itu tidak boleh dikontekstualkan. Tidak boleh. Gaya teologi berubah. Karena etika teologi berubah. Ya bisa seperti itu. Nggak bisa. Ya. Yang bisa dikontekstualkan apa? Pendekatan penginjilan. Itu. Makanya disebut dengan misi kontekstual. Apa yang dikontekstualkan? Bagaimana kita bisa diterima ya oleh pendengar. Berarti kita harus memahami budayanya, memahami latar belakangnya, memahami etikanya, memahami cara berpikirnya, ya kan? Kebiasaan-kebiasaan di daerah itu apa bahasanya, dari suku itu. Nah itu pola itu harus dikontekstualkan begitu, ya. Oke, nah itu Bapak, ya. Oke, jadi kita memperhatikan di sini kristologi itu adalah ajaran atau ilmu yang pelajari tentang kepribadiannya. Yesus itulah pribadi, satu pribadi, bukan dua pribadi. Karena ada ajaran yang mengatakan Yesus itu adalah dua pribadi, pribadi ilahi, pribadi insani. Tidak. Karena kita lihat apa yang sudah dikatakan Alkitab dan juga dirumuskan oleh bapak-bapak gereja di konsili-konsili, membuat satu rumusan yang mengatakan Yesus itu satu pribadi, yaitu memiliki dua sifat. Sifatnya apa? Ilahi dan insani. Atau kealahan dan kemanusiaan. Kealahan yang sejati, ya juga manusia sejati. Ya, kita lebih lebih itulah ya, kita gunakan kata sejati aja. Karena kalau orang tidak ada juga orang mengatakan 100% ilahi, 100% manusia. Boleh-boleh saja. Tapi orang bilang, "Pak, di atas 100% kan masih ada." Gitu. Ya udahlah, sejati aja. Begitu ya. Oke, baik. Ya. Jadi juga bukan hanya kepribadian tapi sifatnya tadi ya. Ya, berdasarkan apa? Alkitab. Ya, Alkitab. Dan terutama di dalam Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes. Oke. Jadi secara etimologi
istilah Kristos itu berasal dari kata kerja yang tadi adalah krios ya. Nah, krios atau yang berarti disebut juga mengoles atau dengan minyak. Ya, bisa dikatakan seterusnya istilah krios itu adalah di Septuaginta atau Perjanjian Baru disebut sebagai apa Masiak atau Mesias. Ya, Mesias. Ya. Nah, Kristus itu disebut dengan diurapi. Nah, ini menunjukkan kepada orang-orang tentu dalam perjanjian lama. Nah, jadi itu. Yesus pun dikatakan adalah Mesias, yaitu kata yang diurapi. Nah, umumnya masyarakat Yahudi dalam perjanjian lama menggunakan istilah Masia atau Krios kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Untuk menyatakan apa? Ini untuk menyatakan figur seorang raja ya yang diakui sebagai Mesias. Nah, itu dikatakan oleh Daniel ya, Daniel 9:26. Oke. Nah, dalam perjanjian baru istilah Krios itu atau Mesias hanya menunjuk kepada siapa? Kalau tadi di perjanjian lama banyak menunjuk kepada raja-raja, ya, raja-raja. Ya, misalnya Raja Daud, sebelum Daud ada raja apa namanya? Saul ya, diurapi. Kemudian Raja Daud, Raja Salomo, semua itu diurapi. Raja-raja itu pada diurapi, tapi mereka bukan Mesias. Mereka bukan Mesias, ya. Nah, yang Mesias itu adalah Kristus. Makanya kalau bicara tentang Krios atau Mesias dalam perjanjian baru, sudah pasti itu merujuk kepada Yesus Kristus. Itu tidak bukan lagi raja yang lain, ya. Jadi istilah Krios sudah diakui oleh jemaat mula-mula menyatakan pribadi Kristus menunjuk kepada Kristus yang telah disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah, kita perhatikan di sini. Gereja mula-mula termasuk ada rasul-rasul di situ. Yesus itu bukan hanya suatu objek teladan atau objek mujizat, objek kesembuhan. Bukan. Ya, tapi objek iman. Karena Yesus itu adalah menjadi objek iman, maka mereka berani ya setia kepada Kristus sekalipun taruhannya itu adalah jiwa. Sekalipun mereka harus mati martir. Ya, jadi bodoh orang kalau mati karena hanya sekedar karena teladan. Terlalu bodoh orang mengikuti Yesus hanya karena mujizat, bukan karena iman bahwa dia adalah Tuhan. Itu. Ya. Tapi kalau orang Kristen percaya kepada Kristus sebagai objek iman, beriman kepada sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dua hal tadi didapatkan, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan kesembuhan didapatkan. Ya, nah itu. Tapi kalau dia hanya percaya Yesus itu pembuat mujizat ataupun memberi apa yang kita butuhkan, dia hanya dapatkan itu, dia binasa. Belum tentu loh. Orang yang sudah pernah mengalami mujizat karena disembuhkan oleh Yesus, ya, oleh Yesus, orang itu menjadi penghuni surga. Belum tentu. Kita lihat hidupnya ke depan gitu, ya. Nah, setia nggak kepada Kristus? Ada juga orang-orang yang sudah pernah menerima mujizat dari Kristus, apa yang dalam kehidupannya justru menjadi apa? Mualaf gitu kan? Ya, sampai matinya di situ. Artinya dia bukan pilihan, ya. Bukan berarti dia tidak sayang dengan dia, Tuhan sangat sayang dengan dia, tapi ya itu pilihannya sendiri kan gitu ya. Oke, nah ini penting. Jadi buat jemaat mula-mula, perkara salib itu adalah perkara yang sangat penting bagi mereka, yaitu salib Kristus, dan itulah dasar iman mereka. Kan Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Apa yang kami beritakan, yang sangat penting kami beritakan adalah Injil. Ya, Injil itu Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, ya disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan oleh lebih dari 500 orang, lalu naik ke surga. Itulah yang kami beritakan, yaitu kematian, kebangkitan, ya itu. Jadi itu yang diberitakan. Itulah Injil. Makanya Paulus juga mengatakan dalam Roma 1:16, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, gitu ya. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Gitu. Jadi itu.
Oke, artinya salib itu sangat menentukan. Maka kita memberitakan Injil, jangan pernah kita mengabaikan tentang salib Kristus. Itu harus diberitakan, ya. Oke. Nah, kemudian perjanjian baru yang mencatat kehidupan, pengajaran, kematian, kebangkitan Kristus. Itu di Injil Yohanes sangat jelas, ya, sangat jelas sekali. Kemudian Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi, ya, diinkarnasi. Kemarin mengajar di Pasca Sarjana ada salah satu mahasiswa tidak setuju menggunakan kata inkarnasi karena seolah-olah itu inkarnasi merendahkan Yesus, gitu. Seolah-olah dia memaksakan Yesus, padahal dia menjadi manusia bukan paksaan. Pengertiannya inkarnasi seperti itu. Itu kan bahasa Latin dari kata in dan carnea, ya. In itu adalah masuk, carnea itulah daging. Di mana Allah mengambil daging manusia atau tubuh manusia menjadi manusia. Allah itu sendiri adalah firman yang telah menjadi manusia. Mengapa demikian? Karena selain itu dianggap tidak ada kata inkarnasi dalam Alkitab. Ya betul. Kita mau cari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya tidak akan pernah ditemukan kalau Allah tentang apa namanya eh, inkarnasi ya tidak ada. Nah, apakah dengan tidak ada maka itu tidak bisa kita gunakan? Karena banyak istilah yang digunakan gereja sampai hari ini tidak ada istilah itu dalam Alkitab. Contohnya apa? Perjamuan kudus, perjamuan suci ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tritunggal juga nggak ada. Nah, Tritunggal juga tidak ada. Eh? Istilah gereja pun tidak ada. Padahal gereja kita gunakan. Ya, ya, kata gereja, semua nama-nama gereja itu diawali dengan gereja. Ya kan? Sekalipun di tengah mungkin seperti King Mi kan tidak di depan, tapi di tengah, kan gitu ya. Gereja. Tapi kan coba cari dalam Alkitab. Ada nggak kata gereja? Nggak ada. Ya, nggak ada di situ. Yang adalah jemaat gitu. Ya, nggak ada. Kenapa kita gunakan? Sesat dong kita. Nah, banyak istilah-istilah. Nah, jadi saya mengatakan kita bukan kepada istilahnya, tetapi kepada esensinya. Ya, esensinya. Nah, perlu nggak itu istilah itu? Sangat perlu, sangat penting. Umpamanya itu sebagai casing. Ya, ada isinya, esensi itu isinya. Jadi kita lebih kepada isinya, bukan kepada istilahnya. Istilah itu untuk memudahkan kita untuk mengerti, memahami esensinya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi boleh nggak menggunakan kata inkarnasi? Saya bilang boleh, silakan. Tapi kalau ada yang keberatan ya itu sudah tidak apa-apa, jangan dipaksakan begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi keistimewaan Yesus telah dinyatakan oleh penulis keempat Injil. Tadi saya sudah ulang, saya sudah sempat sampaikan tadi ya di awal ya. Kalau di kitab Injil itu misalnya menurut Injil Matius tadi Yesus Kristus adalah Raja atau Mesias, ya. Nah, itu di Injil Matius, ya. Nah, kalau di Injil Markus itu hamba yang setia, ya, hamba yang setia. Dilanjutkan di Injil Lukas itu adalah menyatakan menyatakan anak manusia, ya, sebagai anak manusia. Oke. Nah, di kitab Yohanes atau Injil Yohanes itu Yesus Kristus sebagai anak Allah. Nah, anak Allah. Nah, itu ada nggak di Matius, di Markus, Lukas tentang anak Allah? Ada juga. Tapi yang lebih menekankan tentang istilah anak Allah, sebutan anak Allah itu paling menonjol dan paling banyak adalah Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes, begitu ya. Nah, perbedaan itu bukan berarti mereka berbeda dalam hal daya tangkapnya atau sebagai saksi ada saksi yang benar-benar saksi melihat seluruh keseluruhan Yesus ya tidak ada yang tidak gitu bukan begitu ya Roh Kudus memberikan ilham kepada mereka masing-masing ada penekanan dari setiap rasul tentang pribadi Yesus itu unik dan itu penting ya penting ya. Oke. Nah, dalam mata kuliah ini pembahasan kita difokuskan dengan apa? Yesus Kristus adalah Tuhan
Yesus Kristus adalah Tuhan menurut Injil Yohanes. Jadi kita tidak banyak membahas tentang kemanusiaannya, ya. Tapi memang tidak boleh lepas juga, ya. Kalau kita membahas tentang keilahiannya atau Yesus Tuhan itu tidak bisa diabaikan tentang pribadinya atau apa sifatnya sebagai manusia, harus. Nah, mengapa banyak saudara kita dari Muslimnya menolak Yesus sebagai Tuhan itu? Karena mereka memahaminya bahwa Yesus itu adalah manusia, ya manusia. Ya nggak mungkin lah, ya manusia jadi Allah, begitu kan? Ya itu tidak mungkin. Maka pada ada penolakan. Maka dikatakan yang mempertuhankan Yesus yang adalah manusia itu disebut sebagai orang kafir, ya orang kafir begitu ya. Nah ini ada Ibu Sarah di sini itu dulu mantan Muslim ya. Nah itu dari itu. Nah mengapa demikian? Karena mereka hanya melihat dari sisi kemanusiaannya, tidak mampu melihat dari sisi keilahiannya. Saya pernah berdebat dengan seorang haji ya. Kebetulan dia seorang apa kerjanya apa itu? Kalau ada kita punya celana jeans robek gitu, permak permak ya. Ya, ya permak ya tuh sambil duduk-duduk sudah sering udah langganan akhirnya terima kenal diskusi kita ya diskusi tentang Isa Al-Masih atau tentang Yesus Kristus ya ya jadi saya berikan dia kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, saya dengar, saya simak, lalu dia juga berikan kesempatan kepada saya. Ya, ketika saya sampaikan ya yaitu firman yang telah menjadi manusia, bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, dia tertawa terbahak-bahak. Lalu bagaimana mungkin katanya begitu. Ya, ya bagaimana mungkin itu terjadi gitu. Itu ajarannya Kristen ini aneh-aneh katanya begitu ya. Saya ini jelasin begini. Saya buat menurut pengertiannya. Pak, di ajarannya setiap agama termasuk Muslim pasti punya pengetahuan tentang Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Oh iya, maha besar. Dia maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Oke Pak, Pak Haji. Sekarang saya percaya juga bahwa Tuhan itu maha kuasa. Pak Haji percaya Tuhan itu maha kuasa, saya pun percaya. Kalau begitu apa artinya maha kuasa Pak Haji? Kalau gitu. Karena kalau maha kuasa itu berarti bukan saja pencipta langit, bumi, dan segala semuanya itu, tetapi dia bisa melakukan apa saja. Akhirnya saya ulang ini. Setuju. Setuju. Saya sangat setuju. Bahwa dapat namanya Tuhan dapat melakukan apapun karena dia maha kuasa. Saya setuju ya? Setuju. Nah, nah, kalau dia maha kuasa, apa sulitnya bagi Allah untuk menjadi manusia? Oh, bukan begitu. Bapak membatasi dong. Dia bilang gitu. Bapak batasi. Tidak bisa. Akhirnya mulai berpikir, oh iya juga ya. Ya, kalau maha kuasa, kalau dia menjadi manusia, apa sulitnya bagi Tuhan? Apa sulitnya bagi Allah? Saya bilang, kalau dia mau jadi jenis binatang yang lain atau penciptaan yang bisa nggak? Bisa. Tapi untuk apa dilakukan? Padahal urusannya dengan manusia. Karena dia mengasihi manusia. Ya harus menjadi manusia. Bawa ke pemikiran seperti itu. Mulai dia berpikir, oh masuk akal juga ya gitu. Ya kan? Nah, akhirnya ceritakan panjang lebar. Ya, siapa Yesus? Lalu dia bilang, oke lah, eh, katanya Allahku adalah Allahku, Allahmu adalah Allahmu, gitu aja akhirnya. Gak apa-apa, ya kan? Yang penting kita sudah sampaikan dengan jelas siapa Yesus. Artinya apa? Di sini kita harus kadang-kala dalam pemberitaan Injil itu kita harus bawa kepada pemikirannya dulu atau sesuai dengan keyakinan asalkan kita nggak pernah menjatuhkan, menjelekkan agama orang lain, apalagi di depan mereka. Kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu dari Alkitab, apa yang kita pahami, apa yang kita kenal, apa yang kita yakini. Itu. Jadi nggak usah kita menyinggung orang lain kecuali kita pakar Islamologi misalnya kan. Nah, boleh begitu. Nah, ya. Ya. Oke, baik. Baik, apa Ibu?
Ya, sebelum kita masuk ke siapa penulis Injil Yohanes sebagai pengantar, ya seperti tadi saya katakan kita ada lebih banyak diskusi ya, diskusi mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan ataupun mau ditanyakan atau dikritisi silakan sebelum kita masuk ke pengantar Injil Yohanes. Kita masih belum pengantar, belum melihat kepada pribadi dan karya ataupun sifat keilahian dari Yesus Kristus. Silakan jika ada. Saya sambil minum untuk menunggu Bapak Ibu ya. Baik, saya mau bertanya. Apa Ketua? Dosen. Halo? Ya, kedengaran Pak. Lanjut Pak, lanjut Pak. Oh iya, iya. Oke, oke. Ya, saya mau menanggapi tentang konteks Yohanes dalam melihat dan meraba dan apa yang didengar, dia tahu itu menjadi kesaksian yang sangat relevan. Nah, artinya kalau dibandingkan dengan kita mengenal Kristus hanya dengan iman. Tidak seperti Yohanes melihat, meraba, dan mendengar tentang Yesus. Sehingga dengan pede, dengan keberanian menyampaikan kesaksian itu. Sedangkan kita hanya percaya dengan iman, mengenalnya dengan iman. Karena kita belum pernah boleh dikatakan melihat langsung seperti Yohanes, meraba, dan lain-lain. Jadi berbeda dengan kita. Sehingga kadang ketika kita menyampaikan hal ini, banyak penolakan. Nah, dan kira-kira gimana itu, Pak? Oke, baik. Halo? Dan bisa, ya, ya, oke, Ya, baik Pak. Makasih Pak, Pak Paulus. Ya, ya, ya. oke. Jadi gini, apa yang dilihat, diraba, disaksikan oleh Rasul Yohanes itu kan inkarnasinya. Tetapi dia juga Allah, Allah itu sendiri. Betul kan? Kalau Allah itu adalah kan roh, ya. Bukan karena melihat secara fisik ya. Ya, ya melihat secara fisik itu. Yang apa yang dapat dia lihat itu firman yang hidup Yesus Kristus itu Hmm. kan? Ya. Nah, itu. Nah, kita secara fisik tidak melihat. Tapi ketika melihat apa mempercayai meyakini Yesus itu adalah Allah, bukan menekankan kepada fisiknya Yesus gitu. Ya kan? Nah, itu ya. Nah kita lihat. Nah, jadi kita sekarang ini kan memahami Tuhan itu adalah roh. Kan dikatakan kita lihat di apa banyak fakta Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah roh, berarti tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Yang kelihatan fisik itu kan hanya Yesus. Bapa itu tidak kita lihat. Roh Kudus itu kita nggak lihat. Hmm. Kan Pak? Ya nggak lihat ya. Nah, Ya. yang keilahian yang ada pada Yesus itu pun kita nggak lihat, termasuk Yohanes Rasul tidak lihat, ya kan tidak lihat. Yang mereka lihat adalah tubuh sebelum kematian, tubuh setelah kebangkitan, kan Pak itu ya. Nah Hmm. itu yang mereka lihat, saksikan, itu ya mereka saksikan, ya. Tapi keilahiannya mereka tahu setelah Yesus memperkenalkan, menyatakan dirinya. Itu mereka baru tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, dia adalah Allah, ya kan? Nah, kalau tanpa Yesus memperkenalkan, menyatakan, mereka nggak tahu. Sama seperti orang Yahudi yang Farisi ahli Taurat yang lain, ya. Nah, mereka hanya melihat Yesus itu yang dilahirkan di kandung Maria, dilahirkan Maria, dibesarkan oleh Maria, bapaknya Yusuf, dan bapaknya adalah tukang kayu, ayah tukang kayu. Makanya mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Mengapa? Karena hanya melihat fisiknya. Lain dengan Ya, ya. Yohanes dan rasul-rasul yang lain, mereka melihat, menyaksikan fisiknya, tapi mereka juga memahami keilahian itu dengan apa? Iman percaya.
Makanya Yesus pernah mengatakan kepada siapa itu? Thomas ya. Ya, Thomas. Ya, Thomas. Berbahagialah mereka yang ya tidak percaya, yang yang, dikatakan apa? yang Yang tidak melihat percaya namun sekalipun percaya. tidak Tidak melihat. melihat tapi percaya. Nah, itu bicara tentang apa itu? Iman, kan gitu. Nah, Ya, iman gitu ya. Nah, itu. Nah, itulah iman. Ya, jadi itu. Nah, di kita sekarang posisi mana? Betul, Pak. Iman. Iman kita bukan kepada tubuhnya Yesus. Iman kita adalah kepada kuasa ilahi, dia sebagai ilahi atau sebagai Allah, Allah sejati. Tapi kita juga ya, harus percaya bahwa Yesus itu adalah hadir sebagai manusia, ya, ya, sebagai manusia sejati, gitu, ya. Nah, itu Pak ya, jadi seperti itu. Nah, kualitas iman kita dengan Abraham, dengan orang-orang percaya dalam perjanjian lama, orang-orang percaya dalam perjanjian baru, gereja mula-mula, dengan Rasul, sebenarnya tidak ada bedanya, Pak. Kita mempercayai Allah yang adalah roh, kan? Yang tidak kelihatan. Ya. Ya, begitu. Ya, nah hanya bedanya kita tidak melihat waktu itu secara fisik. Tapi suatu saat kan kita akan melihatnya secara fisik. Pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, baru akan kita bertemu secara fisik, akan melihat Yesus Kristus itu. Kedatangan kedua kali, atau kita sudah bersama-sama dengan Dia, ya, di sorga ataupun nanti di apa namanya langit dan bumi baru, kan gitu. Pemerintah bersama dengan Yesus. Itu Pak, ya. Nah kita sabarlah Ya. hal itu akan terjadi. Ya Pak ya. Ya, Ya. oke, Ya. begitu Pak. Ya. Jadi Ya. kita pelajaran yang kita terima dari Rasul Yohanes ini adalah yang tadi itu pengenalan kita seperti pengenalan Rasul Yohanes, kemudian kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, artinya perubahan dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari kehidupan yang lama masuk dalam satu kehidupan yang baru, ya kan? Yang terus-menerus diperbaharui, ya diperbaharui. Nah, dan itu yang harus kita beritakan, yang beritakan gitu. Sehingga kesaksian kita itu pasti kesaksian yang lebih hidup. Gitu. Karena sekarang ini banyak orang berteori bisa tahu tentang Yesus, tetapi dia tidak mengalami. Ya, Ya. mengalami. Ya, coba kita lihat tuh. Eh, para nabi ya, bukan, para ahli Taurat lah. Ahli Taurat, Hari. mereka tahu nggak tentang Yesus itu dinubuatkan oleh para nabi, di mana dia akan lahir. Jika ditanya Kita apa itu Majus kan, Ya. mereka dapat majus. informasi dari siapa? Dari ahli ahli Taurat katakan bahwa ditanya juga oleh Raja Herodes pada saat itu kepada siapa? Ya kepada para imam Para dan imam. juga kepada para rasul para ahli Taurat memberikan informasi yang Taurat. benar Ya. ya di mana tempatnya dikasih tahu di Bethlehem dikasih tahu. Nah, mereka ahli dalam hal pengetahuan tentang nubuatan tentang Kristus. Tapi mereka berjumpa nggak, mengalami nggak? Enggak, kecuali Nikodemus. Ya kan? Ya, nah Nikodemus malam-malam ya, dia datang kepada Kristus. Ya, ya datang. Ya, ada satu itu sudah suatu pekerjaan Roh Ya. Kudus, Pak Ya. ya. Akhirnya dia menjadi orang percaya. Ya, orang percaya. Ketika Yesus disalibkan, dia salah satu yang membela Yesus di antara orang-orang para imam dan ahli Taurat pada saat itu. Ya, nah itu seperti itu, Pak. Ya, itu. Baik, ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak Paulus. Hmm. Saya mau tanya, Pak Ketua. Silakan, 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 Pak. Pak Hoteo. Ya, ini hanya informasi yang saya dapat bahwa kitab orang Yahudi atau Talmud itu katanya tidak pernah menubuatkan tentang Yesus. Hmm. Apakah itu betul atau tidak? Karena saya sendiri tidak tahu kitab Talmud itu seperti apa gitu, Pak. Jadi gini, Ya, itu aja. ya itu gak pernah kita ajarkan. Kalau kita tuh belajar di biologi, ya di biologi ya di biologi kita kan mengakui 66 kitab itu ya sebagai kanonisasi.
Yang kanonisasi itu berarti tolak ukur gitu ya, sudah dipatok ya. Bahkan Ya, dari Katolik ada kitab namanya Apokripa itu, Apokripa ya, ya kita tidak iya, tidak apokrifa. ya, kita nggak terima itu ya, itu sebagai malah ada pertimbangannya mengapa tidak diterima, banyak pertimbangannya ya, salah satunya ya membenarkan membunuh diri untuk kesucian. Ya, daripada diperkosa, daripada berdosa, lebih baik dibunuh, gitu ya. Dan juga masih mengajarkan tentang mendoakan orang mati. Ya? Nah itu. Nah, kembali kepada tadi, yaitu kanon yang 66 itu. Nah, jadi kita bisa melihat itu yang diterima, kita harus berdasarkan itu aja. Kitab yang ditulis oleh Musa, Taurat, ya kan? Ada kitab sejarah, ada kitab puisi, puisi, ada kitab nabi, nabi besar, nabi kecil, ya kan? Nah itu. Nah, kemudian masuk ke dalam perjanjian baru, ya sinoptik, Injil Yohanes. Nah, kemudian surat-surat umum, surat Paulus dan yang lain. Nah, saya pikir kita cukup untuk itu. Jadi nggak usah kita lihat lagi kitab Talmud lah, kitab apalah yang lain gitu. Dan nubuatan itu ya sangat jelas sekali, ya nubuatan tentang nubuatan, terutama nubuatan tentang Yesus pribadi itu mulai dari kejadian oleh Musa sudah sampaikan. Yesus sudah berkata apa yang dikatakan oleh Musa tentang dirinya, Yesus kutip. Apa yang dikatakan oleh para nabi, Yesus kutip. Berarti Yesus ya mengakui keabsahan firman Allah perjanjian lama tentang nubuatan tentang dirinya. Begitu ya, dan itu apa yang dikatakan Yesaya. Nah, diikuti itu ya. Jadi semuanya datang adalah untuk menggenapi apa yang sudah diperkatakan oleh para nabi sebelum Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia gitu. Jadi saya pikir yang lain kalau boleh kita baca, kita pelajari, apalagi lagi sekarang namanya Injil Barnabas ya kan gitu. Yang diterima oleh kaum muslim sebagai kebenaran sebenarnya itu adalah kalau kita belajar sejarahnya itu ditulis oleh siapa? Injil Barnabas itu yang diterima diyakini itu satu kebenaran, bertolak belakang dengan Alkitab begitu kan, itulah yang benar katanya begitu, Orang Alkitab Itali, ya ya orang Itali. ya. Itu orang Itali yang tadinya dia seorang kalau katakanlah seorang pastor atau imam ya kan gitu ya. Nah, dia menjadi mualaf gitu ya, menjadi mualaf. Nah, akhirnya dia tahu sedikit Alkitab, sejarah Alkitab, dia dihubungkan dengan Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi penulisnya adalah tadinya mantan Katolik atau Kristen Ortodoks begitu ya, tetapi dia bukan orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami satu lahir baru, ditulis itu. Nah, itu saya punya bukunya itu. Nah, saya pelajari. Bahkan ada di YouTube saya sudah buat mulai dari awalnya itu Injil Injil Barnabas itu apa ya, dari mana sejarahnya, apa inti pengajarannya, mengapa sampai dia bertolak belakang dengan Alkitab begitu. Ya. Gitu kira-kira Pak Pastor Hotel sebetulnya. Mungkin nanti bisa dibagi tuh bukunya itu. Di siapa yang mengatakan demikian? Kita tanggapin aja. Oke. Iya. Oke, Ya, baik. mungkin satu lagi Pak Kito yang halo, Ya, silakan silakan. mungkin satu lagi, ya, yang selama ini saya ikuti apologet berdebat karena masing-masing dalam memberikan informasi yang berbeda. Nah, dikaitkan dengan Markus dan Matius ini memberikan penyebutan nama yang berbeda. Sedangkan seperti yang tadi dikatakan bahwa kalau kita pemahaman Kristus harus sama, seragam, supaya tidak ada perbedaan. Nah, seakan-akan kalau kita melihat secara uh, teliti, bertolak belakang. Kira-kira itu Pak, kira-kira bagaimana kebenarannya itu? Halo? Oh, enggak dengar. Sebenarnya tidak ada yang bertolak belakang. Ya, Oh, ya tidak ada yang bertolak belakang. Hanya setiap nabi dan rasul punya penekanan masing-masing yang diizinkan oleh Allah sebagai pengilhaman dari Allah, dari Roh Kudus
untuk mereka bisa menekankan perbedaan, dan perbedaan itu bukan berarti apa satu kesesatan, atau perbedaan itu bisa satu kontradiksi, bukan, ya. Nah, tadi kan sudah kita awali, ya. Nah, di surat Matius lebih menekankan surat-suratnya yang ditulis itu tentang Mesias ataupun dia raja, Sebagai raja. ya, atau raja, kan gitu ya. Iya. Nah, Ya. kemudian Markus sebagai hamba yang melayani, kan gitu, ya, sebagai hamba manusia. Nah, Lukas anak manusia yang menderita, yang harus mati, disalibkan, ya, disalibkan dan mati, kan gitu ya. Nah, Iya. makanya kita lihat di Injil Sinoptik itu kan presentasi kesamaannya banyak, tapi perbedaannya, nah, kan gitu ya. Tapi perbedaan itu bukan berarti melihat Allah itu, Yesus itu berbeda, ya, berbeda gitu. Tidak, itu tetap pribadi yang sama, ya, pribadi yang sama. Dan demikian juga Yohanes, gitu ya. Jadi tidak ada yang kontradiksi di situ, tidak ada yang bertolak belakang. Sama seperti ini, ya. Ya, misalnya kita lihatlah ilustrasi dalam kehidupan apa nama wartawan ataupun pers, ya. Itu kan banyak, dari Metro TV, dari Kompas, dari TV One, ya. Ketika menyoroti suatu berita, ya, suatu berita peristiwa yang sama, pemberitaannya pasti berbeda, ya kan? Iya. Ya pasti. Padahal peristiwa yang sama. Apakah itu menyesatkan? Oh tidak. Mengapa? Tidak, dari sisi pandang. Ya, yang satu menekankan siapa korban, yang satu menekankan siapa pelakunya, dan mengapa itu bisa terjadi. Nah, kan gitu ya, di mana tempatnya kejadian itu. Nah, ya itu pasti ada perbedaan, tetapi juga ada persamaan. Perbedaan dan persamaan itu bukan berarti akhirnya menyesatkan, tidak. Gitu, kecuali dia Iya. menyampaikan berita hoax, gitu kan. Nah, itu ya. Nah, seperti itulah ya para rasul ketika ya menuliskan tentang pribadi Yesus, karyanya, dan sifat keilahiannya. Ya Pak ya, karena begitu. Justru itu Baik. sangat diperkaya dengan ajaran-ajaran yang penekanan yang berbeda-beda itu. Perbedaan bukan penyesatan. Kecuali ada di antaranya Rasul itu mengatakan, misalnya Matius mengatakan Yesus Kristus itu adalah Raja atau Mesias. Misalnya ya, Ya. Markus bilang, oh bukan, dia hanya sebagai hamba saja, dia bukan Mesias Raja. Nah ini, ya kan? Atau Yohanes bilang, bukan Markus, bukan Mas, dia hanya Allah saja, dia bukan manusia. Ya, dia bukan hanya manusia, bukan manusia, dia Allah. Tidak ada kan begitu Pak? Nah, ya? Ya tidak ada demikian. Mengapa? Karena Rasul yang sudah dipilih, dia diproses oleh Tuhan sendiri, kemudian yang diutus, dan roh yang sama yang bekerja di dalam kehidupan mereka itu Roh Kudus. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang berkontradiksi tentang apa yang mereka tuliskan begitu. Ya, seperti Lukas, ya, Matius itu belajar dari Markus tentang Yesus, dikutip sebagian dari Markus, karena Injil sinoptik yang paling tertua itu adalah Markus. Markus. Ya, ya, Injil Markus. Makanya banyak Matius juga mengutip apa kata Markus. Gitu. Demikian juga Lukas. Ya, nah begitu Pak. Ya, apa ya? Baik. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan dulu, waktu kita tinggal setengah jam ya, setengah jam. Sampaikan dulu pengantar dari Injil Yohanes ya. Injil Yohanes ini tentu ditulis ya, kita udah tahu semuanya, ditulis oleh Yohanes ya, Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya. Kan, sekalipun Rasul Yohanes ini juga memberikan informasi ataupun pemberitaan tentang Yohanes Pembaptis ya. Nah, jadi Yohanes inilah murid ya, murid yang dikasihi oleh Yesus. Itu bisa kita baca di Yohanes 21. Coba kita perhatikan dulu. Siapa Yohanes? Yohanes 21 ya. Yohanes Bu, kita lihat Yohanes 21 ayatnya yang ke-20 dan 24.
Ayat yang ke-20 berkata demikian ya. Mana ayat 20? Baik, ayat Oh, yang silakan. 20. Ya, silakan Bu, baca. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, dan Iya. yang berkata, Ya, terus Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? ya. Jadi kita di sini dikatakan ya kita perhatikan ya. Ya, yang murid yang dikasihi ya. Nah, murid yang dikasihi. Selain Petrus ada Yohanes. Nanti kalau kita lihat ketika Yesus dipermuliakan di gunung yang tinggi, di situ ada Yohanes, ada Petrus. Tuh kan? Nah, Kubus. Nah, itu murid yang dikasihi. Oke, ayat 24, Pak. Ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, yang kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, ini yang dimaksudkan itu adalah Yohanes. Nanti bisa kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain ya. Yohanes 13, 23 dan seterusnya. Oke, baik, Pak Ibu. Kemudian istilah murid yang dikasihi oleh Yesus. Nah, maka ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa penulis Injil Yohanes adalah salah satu dari 3 murid yang terdekat dengan Yesus. Yaitu murid itu ada Petrus, ada Yakobus dan Yohanes. Nah, bukan Petrus, bukan Yakobus, tetapi adalah Yohanes. Ya, Yohanes. Ini memang murid yang paling menonjol, yang paling sering dengan bersama-sama dengan Yesus. Ketika ada di bukit yang tinggi, di gunung yang tinggi, 3 murid ini juga yang dibawa. Ya, yang mereka menyaksikan bagaimana Yesus berbicara kepada Elia dan Musa. Sehingga Petrus bilang, Yesus, kita buat tenda. Satu untuk Yesus, satu untuk Eli, satu untuk Musa. Artinya ingin lama di tempat itu untuk melihat ya Elia dan Musa. Nah, ini mengapa sampai begitu? Karena selain Petrus dan murid-murid ketakutan, dia tidak tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau, bukan itu. Yang Tuhan mau adalah supaya mereka saksi melihat melihat hal itu dan mereka menjadi saksi untuk menceritakan kepada orang lain. Bukan berarti dengan harus di situ, gitu ya. Oke. Nah, jadi bahwa ketiga orang ini adalah murid-murid yang terdekat dengan Yesus terlihat dari beberapa peristiwa di mana Yesus hanya membawa ketiga murid itu ya, nanti dibaca di beberapa kitab itu ya. Nah, Yohanes adalah seorang penjala ikan ya. Itu bisa kita temukan di Matius 4 ayat 21 sampai 22. Dan juga seorang yang tidak terpelajar sebenarnya. Yohanes ini, ya. Ya, nanti baca di Kisah 4:13. Bukan seorang yang terpelajar. Nah, kalau kita melihat atau menyelidiki, membuat observasi kepada murid-murid atau rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, itu tidak ada di situ ahli Taurat, orang Farisi gitu kan. Mereka enggak, bukan. Tapi banyakkan adalah orang-orang awam loh yang dipanggil itu. Nelayan gitu ya, atau penjala ikan ya. Nah, pemungut cukai dan yang lain sebagainya. Nah, ini kita lihat mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana ya, bukan orang-orang yang pintar seperti cerdas seperti Paulus ya, rasul ya tadinya Saulus itu kan. Ya, bukan. Tuh, ya. Tapi luar biasa orang yang awam bukan terpelajar ini ketika diproses oleh Yesus, dididik, dibimbing, mereka hebat, dipakai luar biasa, bahkan lebih hebat daripada ahli Taurat orang Farisi pada saat itu. Ya, bahkan ahli Farisi, ahli Taurat, raja-raja pun mereka merasa kehilangan kehilangan pengikut karena begitu besar pengaruhnya para rasul ini. Ya, begitu ya. Oke, nah jadi ini yang penting untuk kita perhatikan. Jadi sekali lagi kitab Yohanes ini adalah ditulis oleh Yohanes sendiri, ya. Dan ada karya-karya dari Yohanes, Rasul Yohanes ini. Injil Yohanes dan juga ada 3 surat Yohanes dan terakhir surat Wahyu. Nah, ini harus kita pahami loh ini. Mengapa? Karena kalau orang gini, Injil Yohanes sudah mengatakan Yesus Kristus itu adalah di dalam Dia diciptakan segala sesuatu, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu.
Yohanes 1 ayat 3 dan ayat 10. Kan? Nah, ayat 10. Ini konsisten nggak ini Rasul Yohanes untuk mengatakan begitu juga di 1 Yohanes? 1 Yohanes, 1, 2 Yohanes sampai 3 Yohanes. Konsisten. Tidak berubah. Nah, dengan di kitab Wahyu bagaimana? Konsisten juga. Dia nggak berubah. Dia tiba-tiba tidak berubah. Yang berubah itu adalah siapa? Pembacanya. Misalnya salah satunya Joshua Teu kan? Ya, yang mengatakan apa? Bahwa Yesus itu adalah pribadi yang pertama diciptakan Allah. Sebelum segala sesuatu dicipta, yang pertama kali dicipta adalah Yesus. Satu pribadi buat dirinya. Dia merujuk mendasari dengan Wahyu 3:14. Ya kan? Nah ini kan kekeliruan. Dia nggak membaca kitab itu dari pasal 1, 2, 3. Itu konteksnya. Itu menunjukkan kepada, bukan menunjuk kepada Yesus itu dicipta, tapi dia adalah yang pribadi diberikan suatu kehormatan yang pertama daripada ciptaan yang lain, bukan urutan ciptaan. Nah, seperti saksi Yehova yang mengatakan dalam Kolose 3 ayat 15, Yesus itulah dicipta, yaitu apa dikatakan kata yang sulung dan kata yang utama. Kalau kata yang sulung itu tidak boleh dimengerti hanya sebagai urutan pertama. Tidak demikian, urutan pertama dicipta. Ya, makanya digunakan prototikis. Itu kalau itu urutan pertama pada saat penciptaan betul. Ya, betul. Tapi yang digunakan oleh Paulus kepada Yesus di Kolose 1:15 itu bukan prototikis tetapi prototokos. Apa itu prototokos? Artinya yang utama dihormati, dihargai, ditinggikan ya dari ciptaan yang lain. Maka dibaca ayat 16, di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Ya, baik yang ada di surga maupun yang bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan dan seterusnya. Ya, ayat 17. Ya, sudah jelas. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Betul kan? Nah, dialah permulaan dari semuanya. Betul kan? Dan dia ada bukan karena dicipta, dia bukan ada karena disebabkan. Tapi Yesus adalah penyebab dari segala sesuatu kecuali dosa. Ya, mengapa saya tekankan begitu? Ada juga hamba Tuhan yang membuat dosa itu adalah Allah sendiri katanya. Nah ini kan, itu bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh Allah yaitu Maha Suci, Maha Kudus. Masa kompromi dan dia mau berbuat dosa enggak? Ya kan? Berpotensi berbuat dosa pun tidak. Gitu ya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Kita lihat di sini ya. Jadi itu luar biasa. Murid-murid ini dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Jadi tujuan utama penulisan Injil Yohanes ini ada di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Minta tolong Bu Sarah bantu Bu, baca Bu. Ini tujuan utamanya ini. Penulisan Injil Yohanes ini nih ada di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Silakan Bu. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Nah, inilah tujuan utama dari penulisan Injil Yohanes. Dari katakan tadi sebelumnya di awal itu di ayat sebelumnya itu banyak hal yang tidak tercatat, tidak dicatat oleh Yohanes. Tapi hal yang sangat urgent, hal yang sangat penting ini berhubungan dengan kehidupan manusia hari ini, hari esok dan untuk selama-lamanya. Yaitu apa? Supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan oleh iman kepada Yesus mereka beroleh hidup kekal. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, berarti dia memperoleh hidup kekal. Yohanes 3:16 ya, kita sudah hafal pasti semua ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa itu anak yang tunggal? Yesus Kristus, monogenes, berarti tidak ada anak yang lain. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal.
yang percaya kepada anak Allah yang adalah Yesus Kristus itu dikatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ya. Nah ini, kita tolong Bu, bisa baca lagi 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayatnya yang mulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Ya, 12. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Hmm. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang Ya. siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Sangat jelas ya, terutama di 12. Barang siapa memiliki anak, artinya barang siapa yang memiliki Yesus, maka dikatakan memiliki hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang dikatakan di ayat ke-11 10, ayat yang ke-10 11 itu. Hidup yang kekal yang ada di dalam Yesus ketika orang percaya kepada Yesus, memiliki anak, memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Ya, yaitu memiliki Yesus, yaitu hidup yang kekal itu. Ayat 13 Ibu, baca Bu. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Wow. Ayat inilah yang membuat saya semakin mencintai Tuhan Yesus. Dulu saya nggak tahu ayat ini. Kapan itu? Pada saat saya masih semester 3 di S1, ya, saya menemukan ayat ini. Mana mungkin kita tahu bahwa kita ini memiliki kehidupan kekal? Kita ini masih dunia, bro. Ya, nggak mungkin kita tahu. Memang sudah pernah ke surga. Kok bisa tahu gitu? Orang-orang ini karena STH ini kan singkatannya sok tahu gitu, ya. MTH makin sok tahu gitu kan. Nah, pemikiran kita begitu. Mana mungkin? Memang you udah pernah ke surga bicara tentang surga gitu. Dari mana kau bisa tahu hidup kekal? Nah, ternyata ayat ini salah satu menolong. Ya, menolong ya. Jelas dikatakan, semua itu kuberitahukan, kutuliskan kepadamu, kata Yohanes, supaya kamu yang percaya kepada Yesus, nah itu dia. Nah, kepada Yesus, nah jelas ya. Pada Yesus, supaya kamu percaya kepada anak-anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Wow, luar biasa. Ya, nah ini ada kaitannya dengan kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan itu kan tidak boleh berkata mudah-mudahan, insya Allah, maunya sih ke surga. Itu semua keraguan itu, tidak ada kepastian. Keselamatan itu harus satu kata, ya atau amin, gitu. Tidak boleh ada keraguan. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan demikian. Ya, orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada anak Allah Yesus Kristus itu dikatakan kamu percaya bahwa kamu memiliki kehidupan kekal. Nah, Paulus juga mengatakan demikian di Yohanes dalam Roma 10 ayat 9. Minta tolong Bu baca. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, kata diselamatkan itu sama dengan memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya tidak binasa, kan gitu ya. Nah, jadi Paulus itu bukan ilmu baru itu. Baru ditemukan. Tapi dia sudah tahu dari Yesus. Tahu dari para rasul sebelumnya. Kan gitu. Dia tinggal meneruskan, ya, memberitakan gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi luar biasa ini Injil Yohanes ini ya. Nah, jadi tujuan dan maksud utama dari Injil Yohanes adalah untuk apa? Menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, anak yang kekal, Mesias, dan juru selamat yang benar bagi dunia. Makanya saya heran.
Seorang doktor teologi masih meragukan hal ini. Masih hanya mengatakan Yesus itu hanya dihinggapi oleh logos, bukan logos. Kan begitu. Dan manusia seperti kita pun bisa dihinggapi oleh logos. Berarti ada kemungkinan kita sama seperti Yesus begitu. Yes. Ya, apalagi dikatakan dia bukan juru selamat. Dia juru selamat tapi bukan sejati. Nah, dia Tuhan, betul dia Tuhan. Katanya begitu. Tetapi bukan Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati itu Yahweh. Nah, kan repot yang begini kan gitu ya. Nah itu. Padahal di Injil Yohanes semuanya sangat dijelaskan dan terpapar semua kebenaran itu. Ya, yang menunjukkan membuktikan Yesus Kristus adalah anak Allah, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dia ada di dalam kekekalan, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi ini masih pengantar. Masih pengantar. Belum kita masuk kepada esensi yang utama keilahian Kristus dan juga apa yang mau kita pahami dari Injil Yohanes itu adalah yang menunjuk kepada anak Allah. Mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Itu anak Allah itu ya. Nah, ada sekarang ada ajaran sebenarnya yang anak Allah itu bukan Yesus. Adam itu juga anak Allah, ya. Kemudian Lucifer juga anak Allah. Jadi bukan Yesus satu-satunya anak Allah. Itu. Nah, beda konsepnya kita sebagai anak-anak Allah, artinya beda sebagai anak Allah menuju kepada Yesus. Kalau anak Allah berarti yang diutus oleh Bapa menjadi manusia ke tengah-tengah dunia adalah firman yang telah menjadi manusia, maka disebut sebagai anak Allah. Kalau kita tidak, kita sebut sebagai anak Allah bukan karena firman ada dalam diri kita, logos ada dalam diri kita disebut sebagai anak Allah, tidak. Karena kita ini percaya kepada Kristus, maka kita sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Ini ayat yang terakhir. Minta tolong Bu baca. Maaf Pak, berapa Pak? Ya, Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, kita ini menjadi anak-anak Allah. Mengapa? Karena kita ini percaya kepada Kristus. Percaya kepada namanya. Kita percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka kita sebagai anak-anak Allah. Jadi anak yang sah diadopsi oleh Tuhan. Ya, jadi bukan anak haram, apalagi anak gadungan gitu ya. Anak yang sah diadopsi oleh Tuhan. Ya, jadi kita anak-anak Allah. Jadi pengikut ya, bukan hanya ikut-ikutan begitu ya. Tapi kita lihat di sini beda menunjuk kepada pribadi sebagai anak Allah ya. Ini yang perlu. Makanya dikatakan anak yang tunggal berarti tidak ada yang lain dengan menggunakan kata monogenes ya. Ya, monogenes berarti tidak ada yang lain. Berarti Adam itu beda dengan konsep anak Allah kepada Adam ben Adam ya, ben Abraham atau yang lainnya itu beda. Itu lahir secara diciptakan secara fisik, lahir secara fisik. Yesus tidak ya, tidak proses proses alami, bukan ya, proses alami ya itu seperti pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, bukan. Yesus itu dikandung daripada Roh Kudus. Bagaimana bisa dikatakan sama gitu? Jelas di situ aja sangat beda ya. Baik, Bapak Ibu, saya pikir kita cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti Selasa depan. Kita sudah masuk pembahasan yang lebih mendalam, lebih luas tentang kristologi menurut atau berdasarkan Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes. Kita siapkan hal-hal yang perlu kita diskusikan. Nanti besok akan saya share tugasnya di grup ya, Bapak Ibu ya, supaya bisa dikerjakan ya. Oke.
Baik, itu saja. Terima kasih untuk kebersamaannya, waktunya kita boleh berbagi ya belajar di S3 ini harusnya kita banyak berbagi. Oke. Baik, itu saja. Makasih. Kita akhiri dan saya coba ya ini dulu matikan dulu rekamannya.